Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Heri. Halo, Saudara Heri. Halo, Saudara Richard. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Hari ini kita menikmati porsi ayat bacaan di dalam Lukas pasal 20, ayat 19 sampai 47. Secara khusus, perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu berikan kepada Allah. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Lukas pasal 20, ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Di sini ada sebuah kutipan. Suatu hari Tuhan Yesus diuji oleh orang-orang Farisi dan para pendukung Herodes mengenai masalah membayar pajak kepada Kaisar. Jawaban Tuhan ketika itu sungguh penuh dengan hikmat. Dia berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Memberikan kepada Kaisar adalah membayar upeti kepada Kaisar menurut peraturan pemerintahannya. Memberikan kepada Allah adalah mempersembahkan semua perpuluhan kepada Allah menurut hukum Allah. Tentu saja sebagai anak-anak Allah, kita patut menaati hukum pemerintahan yang adalah wakil otoritas Allah. Namun kita perlu melihat bahwa perkara ini bukan hanya sekedar masalah wajib membayar pajak kepada Kaisar, melainkan adanya suatu makna yang lebih dalam. Pernyataan Tuhan ketika itu menyiratkan dengan jelas bahwa yang menjadi satu tanda dari suatu dinar sebagai milik Kaisar ialah adanya gambar dan tulisan Kaisar. Ketika manusia diciptakan, Allah berfirman untuk menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, setiap manusia menggemban gambar Allah pada diri mereka. Sesuai dengan prinsip yang sama, demikianlah setiap orang di muka bumi sesungguhnya ialah milik Allah sepenuhnya dan wajib diberikan kepadanya. Sebenarnya, prinsip persembahan perpuluhan dalam perjanjian lama ialah suatu lambang bahwa kita tidak memiliki hak atas segala sesuatu yang dimiliki Allah, dan kita tidak dapat membuang atau mengubah kepemilikannya dengan cara apapun. Jika kita nampak akan hal ini, tentulah kita akan dengan sukacita persembahkan seluruh diri kita kepadanya. Bagaimana tanggapan Saudara Heri terhadap kutipan ini? Amin. Terima kasih Saudara Richard. Sebenarnya ini adalah satu ujian kerjasama antara orang-orang Farisi dan juga pendukung Herodes ya. Dan ini juga bukan ujian yang mudah untuk Tuhan. Karena ketika Tuhan menyetujui pembayaran upeti kepada Kaisar, maka orang-orang Farisi ya, artinya golongan orang Yahudi tentu menganggap bahwa Tuhan itu mendukung ya bangsa lain. Tapi kalau Tuhan bilang bahwa memberikan jawaban bahwa tidak harus kita membayar pajak kepada Kaisar, maka golongan dari orang-orang Romawi akan menganggap Tuhan memberontak ya terhadap pemerintahan waktu itu. Kita tahu bahwa orang Yahudi menganggap mereka adalah memang mereka bangsa yang terpilih dan tidak sepatutnya mereka membayar pajak kepada bangsa lain. Jadi tidak mudah ujian ini. Tapi puji Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berhikmat.
Karena itu jawaban yang dia berikan kepada mereka, jawaban yang benar-benar membuat mereka terbungkam. Bahwa berikanlah kepada, sebelumnya Tuhan mengatakan, Tuhan bertanya kepada mereka gambar dan tulisan apakah yang ada pada dinar yang mereka gunakan. Dan memang dinar atau uang yang mereka gunakan waktu itu kan ada gambar dan tulisan daripada kaisar. Dan Tuhan mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini adalah satu jawaban yang penuh dengan hikmat, sehingga membungkam ya orang-orang Farisi dan juga para pendukung Herodes. Nah, memang di dalam jawaban Tuhan ini menyiratkan satu perkara, bahwa apa yang tertulis di dalam dinar itu, gambar dan tulisan kaisar, itu wajib diberikan kepada kaisar. Nah, manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Maka manusia adalah milik Allah dan sudah sepatutnya kita mempersembahkan diri kita kepada Allah. Artinya Allah mempunyai hak sepenuhnya di atas diri kita. Dan kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kehidupan yang setiap hari mempersembahkan diri kepada Allah. Jadi persembahan diri kita bukan 1 tahun sekali, bukan seminggu sekali, tapi haruslah setiap hari. Kenapa? Karena gambar dan rupa Allah ini selalu ada pada kita. Kita adalah orang-orang kepunyaan Allah. Ya, semoga melalui renungan Emana ini kita diingatkan kita adalah milik Allah dan sudah sepatutnya kita senantiasa menjadi orang yang memberikan diri kepada Allah. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terus dari melalui kutipan firman ini ya kita sama-sama melihat bagaimana kita sebagai manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita mengemban gambar Allah ya pada diri kita. Sehingga dengan demikian kita sepenuhnya adalah milik Allah dan wajib diberikan kepada Allah. Karena itu hari ini semoga kehidupan kita adalah kehidupan yang mempersembahkan seluruh diri kita kepada Allah. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Amen. Kami dibawa melihat kami adalah milik-Mu sepenuhnya, karena pada diri kami ada gambar dan rupa-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan terus bimbing kami bahwa kami ada kehidupan yang mempersembahkan diri setiap hari. Tuhan, kami mau sepenuhnya Tuhan terus hidup oleh Dikau. Tuhan, terima kasih, kami cinta padamu. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.